Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Amroji Nasution dengan NIM 2303060025 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika pada kelinci. Yang pertama tuh Kingdom Animalia, Phylum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Logomorpha, Family Leporidae, genus Oryctolagus, spesies Oryctolagus caniculus. Baik, jadi saya sini akan menjelaskan tentang tomografi pada kelinci. Yang pertama tuh pada jantung ini, kedua tuh ada paru-paru, tiga ada hati, empat ini ada kantung empedu. Terusnya itu ada ventriculus, ileum, duodenum, dan ini kolon, dan ini cecum, dan ini rektum, yang terakhir itu ada anus. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang otak pada kelinci ini. Otaknya ada 4 bagian. Yang pertama tuh cerebrum. Dia itu fungsinya mengkoordinasi pergerakan pada tubuh kelinci. Yang kedua tuh cerebellum. Dia itu fungsinya untuk mengkoordinasi keseimbangan pada tubuh kelinci. Yang ketiga tuh medulla oblongata. Dia itu mengkoordinasi organ dalam pada tubuh kelinci. Yang keempat tuh ada medulla spinalis. Dia itu mengkoordinasi informasi dari otak menuju organ tubuh lainnya. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada kelinci. Yang pertama itu dari mulut, terus ke esophagus. Esophagus sebagai tempat menuju lambung. Di lambung makanan sudah dicerna secara enzimatis. Kemudian hati yang ini. Di hati dia mendoksifikasi racun. Kemudian ileum yang ini. Di ileum makanan sudah dicerna dan diserap nutrisinya seperti protein, vitamin, dan lain-lain. Terus ke kolon yang ini. Ke kolon. Di kolon makanan sudah diserap kembali garam dan air atau reabsorpsi. Yang seterusnya itu ada cecum yang ini. Di cecum ini sudah dicerna kemudian di rektum. Di rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Dan seterusnya anus. Anus sebagai tempat akhir dari proses pencernaan. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang glandula digestori atau sistem pencernaan tambahan. Di mana yang pertama itu glandula salivari. Glandula salivari ini berfungsi untuk mempermudah penelanan makanan. Glandula salivari ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu glandula parostil. Yang kedua itu glandula sublingualis. Yang ketiga itu glandula infraorbitalis. Yang selanjutnya itu ada hepar. Hepar berfungsi sebagai mendetoksifikasi racun dan metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya itu ada vesicapelea. Vesicapelea ini berfungsi sebagai mempercepat kinerja amilase dan penyerapan lemak. Dan yang terakhir itu ada pankreas. Pankreas ini berfungsi sebagai menghasilkan enzim dan hormon. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada kelinci. Di mana yang pertama itu ada cor atau jantung, terdiri dari anterium dexter, anterium sniter, vertical dexter, dan ventricle sniter. Yang kedua itu ada arteri, saluran darah yang mengangkut darah kaya oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada arteri pulmonalis, di mana pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeoksinasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Selanjutnya ada vena, pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksinasi kembali ke jantung dari organ tubuh. Yang selanjutnya itu ada vena pulmonalis, di mana pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Yang selanjutnya itu ada aorta.
di mana pembuluh ini adalah pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Perjalanan sirkulasi dari darah pada kelinci dimulai dari darah, di mana darah yang mengandung oksigen akan masuk ke fulmo dan dia akan disaring oleh fulmo. Kemudian darah yang berasal dari fulmo ini pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri atau yang bisa disebut anterium sphincter melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah itu darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ. Darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau yang biasa disebut dengan anterium dexter. Lalu menuju ke bilik kanan yang disebut dengan ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 kutub. Selanjutnya itu darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Dan selanjutnya itu ada pulmo, kemudian CO2 dibuang melalui udara atau melalui mulut, lalu hidung menghirup O2 untuk dimasukkan kembali ke pulmo. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang enzim pada proses pencernaan pada kelinci. Di mana yang pertama ada enzim fitialin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Di mana fungsinya ini adalah enzim fitialin mengubah amilum menjadi glukosa. Yang selanjutnya itu ada enzim amilase, di mana enzim ini dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya ini adalah untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Yang ketiga itu enzim maltase, terdapat di usus 12 jari. Di mana fungsinya ini ialah memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Selanjutnya itu ada enzim pepsin, dihasilkan oleh kelenjar pepsinigon yang terletak di lambung. Pepsinigon ini akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, di mana fungsinya ini adalah memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang selanjutnya itu ada enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, di mana fungsinya ini ialah memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Yang selanjutnya itu ada asam klorida atau HCl atau biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, di mana fungsinya ini ialah untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama makanan. Selanjutnya itu ada cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung oleh kantung empedu, di mana fungsinya ini ialah untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang selanjutnya ada enzim lipase, di mana dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase ini dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit, di mana fungsinya ini ialah memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan glycerol. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada kelinci, di mana udara masuk melalui hidung yang di sini atau nares menuju laring di sini. Kemudian laring menyalurkan ke trakea yang di sini. Trakea udara disaring kembali kemudian menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dari paru-paru terdapat gelembung halus di sini yang disebut dengan alveolus di sini. Dan disitulah terjadinya pertukaran O2 dan CO2. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rumen pada sapi, di mana rumen ini terdapat ada 4 rumen. Yang pertama itu rumen. Rumen ini fungsinya untuk mencerna makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Dan yang kedua itu ada retikulum. Retikulum ini lambung kedua. Fungsinya itu untuk menyaring partikel kasar dari makanan yang masuk dan mengarahkan kembali ke dalam rumen untuk dicerna lebih lanjut. Dan yang ketiga itu ada omasum, di mana fungsinya ini adalah untuk menyerap air,
elektrolit dan nutrisi yang tersisa dari pakan, dan memompa makanan yang sudah diolah ke abomasum untuk dicerna lebih lanjut. Dan yang terakhir itu ada retikulum abomasum, di mana abomasum ini berfungsi sebagai mencerna makanan secara enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk memecah protein di dalam makanan.